kasus COVID-19 malah terus bertambah. Jumlah kematian akibat COVID-19 yang terus meningkat membuat lahan pemakaman penuh. Di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur, kembali mencatat rekor terbaru jumlah jenazah terbanyak yang dimakamkan. Pada Kamis 17 September 2020, terdapat 41 jenazah COVID-19 dimakamkan di TPU ini. Dikhawatirkan angka ini akan terus bertambah, mengingat jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 terus meningkat. Diperkirakan lahan makam yang tersisa kini hanya untuk 1.000 jenazah. Tak hanya lahan pemakaman yang penuh, namun tenaga kerja baik pembuatan peti mati maupun petugas pemakaman juga kewalahan akibat banyaknya korban virus corona yang berjatuhan. Seperti apa informasi selengkapnya? Ikuti terus Kabar Siang di lokasi. Pemirsa Kabar Siang di lokasi, kini kita ketahui semakin bertambah untuk pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Ini juga semakin minim untuk lahan pemakaman bagi jenazah pasien COVID-19. Nah, dari Pemprov DKI Jakarta sudah sejak beberapa waktu ke belakang juga membantu untuk menyuarakan dengan menggunakan tugu peti mati. Seperti di belakang saya, Anda bisa lihat pemirsa seperti apa penggunaan peti mati. Memang ini tidak peti mati khusus COVID, tapi hanya untuk memberikan peringatan saja bahwa virus corona ini bisa berdampak pada kematian. Nah, nanti saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat dari sisi pelaku usaha yang kemudian membuat peti mati ini. Nanti kita akan lihat, mengajak Anda juga ke salah satu tempat pembuatan peti mati, mungkin bisa untuk peti mati COVID-19 ataupun yang non-COVID-19 di DKI Jakarta. Yuk kita lihat ya. Iya pemirsa, sesuai dengan janji saya, tadi kita akan melihat seperti apa aktivitas di salah satu tempat pembuatan peti mati yang ada di DKI Jakarta. Ini tepatnya ada di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Nah, benarkah dengan semakin meningkatnya jumlah kasus positif dan juga jumlah pasien COVID-19 yang meninggal dunia, ini semakin sibuk juga aktivitas yang ada di tempat ini. Kita akan coba lihat, sekalian nanti saya mau ngobrol dengan narasumber saya nih. Nah, di sini udah ada narasumber saya nih lagi ngecek peti matinya. Pak, selamat siang Pak Haryono, apa kabar? Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat terus ya, harus sehat terus nih Pak. Pak, ini kan lagi ngecek peti mati nih di sebelah kita ini. Ini untuk pesanan yang mau kemana nih Pak? Ini kita mau kirim ke rumah sakit UI Mbak. Iya, UI Depok. Pesanannya berapa banyak tuh Pak? Untuk pesanannya sudah ini dia minta dikirim pesanannya 100, cuman untuk pengirimannya kan bertahap. Secara bertahap untuk pengirimannya. Kali pesan 100. Nah, iya. Pak, ini kan sekarang semakin banyak nih kasus positif, makin banyak, yang meninggal karena COVID makin banyak. Nah, ini pesanan makin banyak juga nggak Pak? Tentunya pasti ada peningkatan kalau untuk masalah pesanan. Cuman ya memang kan beberapa rumah sakit juga kan memang juga memesan ke kami juga. Ya jadi kami juga memang agak sedikit keteteran masalah pekerjanya Mbak. Karena iya pekerjanya, karena dari pekerja sebanyak 7 orang kan kita akhirnya dikejar nih untuk memenuhi kebutuhan pesanan. Nah, ini kan tadinya ada 7 pekerjanya tuh, kayak yang satu di sini, satu lagi di situ lagi ngamplas. Nah, dengan semakin banyaknya pesanan dan juga permintaan ini, Pak Hari, ditambahin nggak jumlah pekerjanya ini di sini? Untuk kemarin kita baru ada penambahan 2 orang, 1 orang untuk driver, karena untuk mobilitas pengiriman, 1 orang lagi untuk tenaga finishing, Mbak. Iya, untuk 2 orang kita tambahan. Nah, Pak, tapi kalau dibandingkan dengan sebelum COVID sama sekarang setelah COVID, biasanya kalau sebelum COVID nih pesanannya tiap harinya atau mungkin tiap bulannya itu berapa? Kalau untuk tiap bulan dari data di kami sih sekitar 60-an, Mbak. Itu
itu sebelum COVID. Nah, begitu ada COVID ini memang permintaan tambah bisa sampai 100 sampai 120 dalam sebulan. Kalau untuk harganya sendiri ini gimana Pak? Ini kan biasanya kalau makin banyak permintaan ya sebutlah kayak dulu masker, ya kan harganya dinaikin tuh, ada permainan tuh di sana. Nah kalau ini gimana? Harga sendiri masih tetap sama ya? Untuk harga masih tetap sama Mbak. Dari dulu memang kita memang buat standar untuk ininya, kita untuk ini harga 700. Karena ya, untuk yang peti coklat ada juga yang peti jenis warna putih yang untuk ini lebih standar lagi kita jual harga 900. Pak, tapi sebetulnya dari peti matinya sendiri ini ada perbedaan nggak sih Pak? Mungkin dari jenis kayunya, dari ornamen dalamnya, atau kelengkapan dalamnya dengan peti mati yang bukan untuk jenazah COVID. Ada bedanya Pak? Ada bedanya. Kalau untuk yang jenis-jenis untuk biasanya untuk pelayanan umum semacam untuk di gereja atau memang pelayanan umum, kita memang dari jenis riasan petinya sendiri berbeda. Karena ini memang untuk ini kita hanya standarnya yaitu menggunakan aluminium foil atau plastik, ya terus kita rias seperti ini aja Mbak. Mana dalamnya tuh Pak? Boleh kita lihat. Kita ini sedang dalam proses finishing. Nanti setelah ini kan kita kasih aluminium foil dalamnya. Iya. Sebelum dikasih kain ada aluminium foil dulu. Aluminium foil kita kasih ini plastik, baru kita hias lagi untuk dalamnya. Tapi penampakan sebelum dicat di amplas kayak gini masih kayak gitu berarti ya Pak ya kayunya ya? Ini hasilnya seperti ini untuk proses awalnya. Karena kita harus setel dari awal kan, baru kita buat kotak peti seperti ini. Kayunya sendiri khusus nggak sih Pak nih harus kayu tertentu kalau untuk pasien COVID, jenazah pasien COVID nih? Oh kalau untuk kayu ini kita dari kayu pohon sengon Mbak. Dari kayu pohon sengon kita pesan juga di pekerja di TPK Cianjur. Kita minta kirim ke sini dan baru kita setting buat peti seperti ini. Iya. Nah satu peti kayak gini nih Pak, biasanya bisa jadi dalam berapa hari? Apakah sehari bisa langsung jadi banyak atau kayak satu peti satu hari atau gimana? Kita untuk dari awalnya untuk proses sampai dibentuk seperti ini satu hari itu kita belakangan ini kita push satu hari minimal kita minta coba diselesaikan 5 sampai 7. 5 sampai 7 peti satu hari. Karena ya itu karena banyaknya pemesanan. Biasanya berapa? Sehari 3 kalau kita ininya. Tapi sekarang ini kita minta tolong disiapkan 5 sampai 7 satu hari harus jadi. Tadi kan kesulitan saya udah dengar dari sisi tenaga kerjanya ditambahin. Nah, kalau masukannya dari Bapak ini selama masa COVID seperti ini untuk pemirsa di rumah supaya nggak semakin banyak yang masuk ke peti ini Pak, nggak semakin banyak yang masuk ke bikinan pengrajin-pengrajin di sini nih Pak. Apa tuh Pak? Ya harapan kami sebenarnya juga nggak mengharapkan lah pandemi ini supaya segera berakhir, juga semua kembali normal. Ya kami hanya melihat dari sisi saat-saat ini banyak orang yang memang kesulitan di dalam mencari pekerjaan, ya kami coba merekrut aja, menampung, kiranya mereka mau untuk membantu kami ya kita terima di sini. Bapak juga bisa membantu lah ya, membukakan mata pencaharian lain untuk mereka yang di sekitar sini masih kurang ya Pak ya? Paling tidak seperti itu Mbak. Oke, terima kasih banyak Pak Hari sudah memberikan banyak sekali informasi, sudah membagikan kepada kita seperti apa bentukan petinya ini sebelum dijadikan rumah terakhir ini untuk jenazah COVID-19 ya Pak ya. Semoga ini bisa mencukupi seluruh kebutuhan dan ya tidak berlangsung begitu lama lah Pak. Ini meskipun menjadi salah satu mata pencaharian juga di sini ya Pak. Terima kasih banyak Pak Hari sudah bergabung bersama TV One. Iya pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan ini cerita dari Pak Hari dari pelaku usaha pembuatan peti mati yang ada di Pondok Kelapa ini. Nah nanti kita masih akan terus gali soal ini. Nanti di segmen selanjutnya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kabar Siang di lokasi. Pemirsa Kabar Siang di lokasi, di segmen sebelumnya kita sudah melihat seperti apa kemudian proses pembuatan peti mati untuk jenazah COVID-19. Nah di segmen kali ini kita akan kulik lagi setelah kemudian peti mati ini digunakan untuk jenazah COVID-19 dibawa dari rumah sakit menuju ke tempat pemakaman khusus COVID, seperti apa perlakuannya. Nah di sini di TPU Pondok Rangon Jakarta Timur kita bisa lihat di belakang saya ini masih dilangsungkan proses pemakaman untuk jenazah COVID-19 ini dari blok
Islam, nanti di sebelah kanan saya ada blok Kristen, dan Anda bisa melihat sendiri sebetulnya gambarannya dari tempat pemakaman umum khusus COVID ini. Sebetulnya memang untuk areanya ini semakin sedikit, khususnya untuk jenazah COVID-19 nanti ke depannya. Jadi masih ada sisa tempat kosong dari tengah sini, area sini sampai ke sana. Ini nanti akan digunakan untuk pemakaman jenazah COVID-19 yang ke depannya. Tapi Anda bisa bayangkan sendiri sebetulnya space yang dimiliki sisanya adalah tinggal segini di tempat yang digunakan oleh 2 mobil ambulans ataupun 2 mobil jenazah ini. Nah, kini kita akan langsung saja ngobrol, kulik lebih dalam, lebih jelas lagi bersama narasumber saya. Di sini sedang ada Bapak yang memantau nih, nanti akan saya ajak ngobrol, Bapak Jayadi sebagai admin dari TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Halo Pak, selamat siang, apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, ini harus sehat terus nih Pak, karena mantau terus nih tiap hari. Pak, ini kan kita tahu nih sudah semakin banyak yang dimakamkan di TPU Pondok Rangon untuk yang COVID. Nah, ini space-nya masih ada berapa lagi kira-kira untuk nanti ke depannya supaya bisa memakamkan jenazah khusus COVID ini Pak di sini? Ya, untuk surprise awal minggu kemarin kita masih ada kurang lebih 1.100 jenazah lagi yang bisa dimakamkan di TPU Pondok Rangon secara protap COVID-19. Tapi dengan jumlah angka kematian semakin banyak, kemungkinan kita sampai bulan depan pun sudah habis untuk lahan pemakaman yang memakamkan secara protokol COVID-19 di TPU Pondok Rangon. Nah Pak, tapi kalau digambarin dari areanya nih di belakang Bapak, di depan saya, nanti area yang sebetulnya masih kosong tuh yang ini, yang ada mobil jenazah ini Pak, berarti ya, yang ini akan digunakan nantinya. Betul, ini nanti akan gunakan, karena untuk sementara ini kita pakai buat jalan dulu untuk lalu lalang mobil jenazah yang mengangkut jenazah protokol COVID. Nanti untuk selanjutnya ini kita isi. Oke, nah Pak, ini kan di sini lagi ada proses penguburan juga, pemakaman. Nah ini gimana awalnya? Jadi ketika si mobil jenazah datang, kemudian peti dikeluarkan langsung pakai tali, kayak gini atau gimana Pak? Ya. Untuk proses pemakamannya, jadi petugas kita yang menggunakan APD lengkap ini, dia menurunkan jenazah dari ambulan langsung ke liang lahat dan langsung turunkan ke liang lahat. Ya. Langsung berarti pakai tali dan pakai APD-nya lengkap, harus APD lengkap untuk yang memegang jenazah, peti jenazah. Tapi untuk menguruk nanti kita ada lagi tim berikutnya. Tim ini ya. Nah, ini pemirsa kalau Anda bisa lihat, ini kan di layar kaca ada yang menggunakan pakaian APD hazmat ya. Ini khusus hazmat, untuk betul. Yang menurunkan peti jenazah. Kalau yang ngubur pakai kita hanya masker pakai, cukup ya sebetulnya seperti karena itu. Dia tidak bersentuhan langsung dengan peti jenazah. Nah, timnya yang diturunkan nih selama COVID kan makin banyak jenazahnya. Ini berapa orang nih biasanya untuk satu kali menguburkan gitu Pak? Kalau untuk satu jenazah, kita 8 sampai 9 orang yang kita gunakan untuk tim khusus ya istilahnya. 4 orang untuk yang menurunkan jenazah dari mobil langsung ke liang lahat, nanti untuk menguruk kita 4 orang. Nah itu untuk tim berikutnya kita karena makin banyak pemakaman yang protap COVID, tadinya biasanya kita pakai 1 regu, sekarang 2 regu kita kerahkan untuk membantu penggalian di lokasi pemakaman protap COVID-19 ini. 1 regu itu berapa orang berarti? 25 orang. 25 orang di 1 hari biasanya. Di sekarang digabungkan jadi 2 regu, berarti 50 orang 1 hari. Nah, terus untuk tim yang di sini, baik itu yang mungkin menggali dan juga menguburkan, ini juga setelahnya akan disemprot disinfektan. Betul. Terus berarti ya setelah proses pemakaman. Setelah proses pemakaman. Baik petugas yang menurunkan atau petugas yang menguruk, bahkan keluarga pun yang ikut turun mendoakan, nanti kita semprot disinfektan. Oke, bahkan keluarga yang ikut turun. Nah, untuk keluarga nih, seperti yang di belakang Bapak, terus yang di depan sini ini kan dari keluarga juga, ada himbauan jarak aman nggak sih yang dikasih tahu dari pihak TPU sebelum mereka turun ke sini, Mbak atau Pak, nanti jangan terlalu deket ya, minimal segini gitu? Ya, ada. Itu selalu kita himbau untuk masyarakat yang mengantar keluarga yang pemakaman secara COVID, itu kita atur jarak seaman-amannya karena biar tidak berbaur ya, tidak berbaur banyak orang juga di sini. Oke, nah kalau nantinya seumpama sanak saudara ataupun keluarga dari jenazah yang sudah dimakamkan mereka mau melayat, mau nyekar, nah itu gimana untuk urutannya? Apakah prosedurnya harus lapor dulu ke petugas di kantor TPU atau gimana nih? Ya, untuk sebagian besar dari pihak keluarga biasa ke kantor dulu. Dia menanyakan boleh atau tidak untuk ziarah ke lokasi protokol COVID ini. Tapi kita dengan lihat dia udah beberapa hari dan lihat kondisi pemakaman di sini misalkan agak sepi, kita perbolehkan. Tapi itu juga jangan terlalu lama di lokasi pemakaman protokol COVID-19 ini. Oke, nah ini pemirsa kita bisa lihat lagi ada satu lagi sebetulnya peti jenazah COVID-19 yang akan dikuburkan. Ini nanti Anda bisa lihat juga seperti apa proses penguburannya. Sambil saya tanya juga sebetulnya ke Pak Jayadi, Pak biasanya 1 hari nih Pak bisa ada berapa jenazah Pak dimakamkan ya?
bulan-bulan ini deh, yang COVID-19 khususnya? Ya, kita sih di atas 20, masih turun naik di atas 20. Di atas 20, Iya. paling banyak bisa berapa Pak? Kita pernah mencapai di angka 40 di hari Kamis kemarin. 40? 40 per hari Itu. untuk yang protokoler COVID-19. Oke, nah ini kan dengan sehari bisa di atas 20, bahkan maksimal bisa sampai 40. Ini mau dari tim TPU sendiri sempat kepikiran nggak apakah mending pakai ekskavator aja mungkin untuk membantu tim di sini menggali liang lahatnya gitu? Ya, kalau di sini karena mereka teman-teman juga kita masih sanggup dan kita juga atur untuk tim-tim penggalinya ya, mereka juga beri kesehatan, akhirnya mereka juga sanggup untuk secara manual. Oke, jadi memang secara manual. Untuk peralatan sebetulnya sudah ada ya? Sudah ada dari Pemda, sudah ada untuk peralatan kayak garpu itu udah disiapkan. Itu garpu itu. Nah Pak, nantinya ini tuh saya masih agak bingung. Sebetulnya kan yang area kosong itu dari sini sampai ke sana, sampai ke Blok Kristen. Nanti pembagiannya gimana? Karena kan kita nggak tahu nanti yang datang ini yang blok mana, mau dimakamkan di area yang mana gitu kan. Nanti untuk pembagiannya batasnya itu sendiri di mana Pak? Kalau boleh Nanti tahu, kita Pak? ada batas-batasan. Kita udah gambarkan peta-petanya. Oh, sudah digambarkan peta-petanya. sudah Itu sudah digambarkan kita atur di peta-petanya. sini. Oke, yang jelas sekarang mungkin kalau dari area, ini kalau Bapak bisa sebut nih areanya berapa Pak luasnya? Kalau untuk luasan Sisanya? sisanya tadi yang saya bilang itu jika kita hanya cukup menampung untuk kurang lebih ya 1.000 jenazah lagi di TPU 1.000 Pondok jenazah. Ranggon lagi. 1.000 jenazah. Ini segini tuh ada 1.000 jenazah nggak Pak? Segini itu Mungkin bisa dapat gambaran supaya pemirsa di rumah. Ada 1.000. Berarti sekitar segini lagi lah ya? Iya, segini lagi. Oke, nah Pak, terakhir nih himbauannya untuk masyarakat khususnya dari DKI Jakarta, karena yang di sini kan pasti yang dari DKI Jakarta toh. Iya. Nah, seperti apa supaya ya tidak makin menambah lah jumlah jenazah yang ada di sini gitu Pak, supaya tidak makin penuh gitu Pak. Gimana, Himbauan Pak? kepada masyarakat ya, kita menghimbau, mungkin itu udah dari pemerintah sendiri juga udah menghimbau. Marilah kita ikutin protokol kesehatan yang dihimbaukan oleh gubernur kepada masyarakat khususnya warga DKI Jakarta, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Setidaknya itu bisa mengurangi atau mencegah penularan virus COVID-19 dan jangan sampai terus bertambah untuk yang kita makamkan di TPU Pondok Ranggon ini dan mungkin di TPU Tegar Alur itu sendiri. Jadi biar berkurang ya kita himbau, marilah kita ikuti protokoler COVID-19 yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ya, terima kasih banyak Pak Jayadi sudah memberikan banyak sekali informasi untuk pemirsa TV One. Kita sama-sama harapkan supaya regunya di sini semua sehat terus Pak ya, semangat terus dan ya nggak semakin bertambah lah ini yang menempati rumah terakhir ini di sini ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Jayadi. Pemirsa, kita sudah melihat tadi bersama-sama seperti apa sisa dari lahan untuk area pemakaman khusus COVID-19 di TPU Pondok Rangon. Anda sudah bisa membayangkan mungkin di kepala Anda gambarannya seperti apa sisanya. Semoga dengan informasi tadi ini sudah bisa setidaknya memberikan peringatan untuk diri kita masing-masing supaya tidak lupa untuk selalu menjaga kesehatan, selalu menggunakan masker, jangan berkerumun karena harus diingat sebetulnya untuk area lahan pemakaman sendiri semakin lama semakin sedikit, jadi ya lebih baik kita sama-sama jaga kesehatan supaya tidak ada mungkin anggota keluarga kita yang masuk ke dalam sini karena COVID-19. Nah, pemirsa Kabar Siang di lokasi ini harus kita sudahi sampai di sini, tapi jangan kemana-mana karena di studio masih ada rekan saya yang akan mendampingi Anda pada siang hari ini. Terima kasih tetaplah bersama kami di Kabar Siang.